Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 2024 di Masjid Istiqlal. Ba'da duhur dilaksanakan dialog duhur yang pada hari ini insya Allah disampaikan oleh Al-Mukarramah Hajjah Sumayyah Ba'abduh LC. Dalam kesempatan ini beliau akan menyampaikan tema tentang larangan meninggalkan istri dalam waktu yang lama. Mari kita ikuti bersama-sama untuk kita bisa memperoleh ilmunya, untuk kemudian kita juga bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kami muliakan guru kita Al-Mukarramah Ustadzah Sumayyah Ba'abduh LC yang akan menyampaikan kajian dialog zuhur pada siang hari ini, hari Selasa 15 Oktober 2024 Miladiah yang bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Bahas kajian Tuhfatul Arus karangan Mahmud Mahdi Al-Istanbuli. Yang kali ini guru kita akan membahas tentang tema larangan meninggalkan istri dalam waktu yang lama. Tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di majelis yang insyaallah diridhai oleh Allah, majelis yang disebut-sebut nama Allah dan juga dalam rangka thalibul ilmi, dalam rangka menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan keluarga. Karena kita bahas kitab kita adalah Tuhfatul Arush, adab interaksi antara seorang suami dengan istrinya. Mudah-mudahan kita dianugerahi keluarga yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke judul yang berikutnya, yaitu larangan untuk meninggalkan istri dalam waktu yang lama. Shahibul kitab mengatakan bahwasanya ketika Khalifah Umar melakukan ronda berkeliling, mengamati masyarakatnya, mengamati kondisi masyarakatnya, belusukan, maka dia melewati sebuah rumah seorang perempuan yang sedang bersyair. Syair perempuan tersebut yang mengagetkan Umar bin Khattab. Isi dari syair tersebut ya, saya bacakan terlebih dahulu. Malam ini cukup panjang dan semua sisinya gulita. Aku menjadi sulit terlelap karena tak punya teman bermain. Aku bermain dengannya tahap demi tahap. Alisnya bak bulan di tengah gelapnya malam. Orang yang bermain-main di dekatnya akan senang. Kelembutan kain tidak memuat kerabatnya. Demi Allah, jika bukan karena Allah, tidak ada selain Allah. Sudut-sudut ranjang ini akan menggelar bergerak.
namun aku takut pengawas yang senantiasa menyertai diri kita sepanjang masa dan dia tidak bosan menuliskannya. Takut kepada Allah dan rasa malu menghalangi diriku. Aku memuliakan suamiku untuk memperoleh derajatnya. Kurang lebih seperti itu terjemahan dari syair yang dilantunkan oleh seorang perempuan ini. Kalau kita perhatikan syairnya tadi itu tentang cinta ya, tentang kerinduan seorang istri kepada suaminya. Bahkan dikatakan tadi kalau seandainya tidak takut karena Allah gitu ya, tidak takut akan pengawasan yang senantiasa mengawasi, maka ranjang ini sudah bergetar gitu. Masya Allah gitu ya. Maka Khalifah Umar pun menanyakan perihal perempuan tersebut kepada para sahabatnya. Siapa perempuan ini? Dia adalah fulanah yang suaminya sedang keluar berjihad di jalan Allah. Jadi dia istri yang suaminya sedang jauh gitu ya. Long distance relationship gitu ya kalau bahasa sekarang gitu. Jadi sedang berjauhan dari suaminya. Maka Umar pun mengirimkan surat kepada perempuan itu untuk bersabar. Jadi Umar menegur perempuan itu dengan melalui surat, tidak langsung. Hendaknya kamu bersabar, menunggu suaminya, tetap menjaga kehormatannya gitu. Kemudian dia juga mengirimkan utusan untuk menyuruh suaminya kembali. Jadi intinya Umar setelah mendapati ada fenomena istri yang lama ditinggal sama suaminya gitu ya. Padahal ya, istrinya juga membutuhkan kepuasan ya, secara mental, secara biologis gitu ya. Maka Umar pun menyampaikan surat kepada istri tersebut untuk bersabar dan menyurati si suaminya untuk segera kembali. Kemudian Khalifah Umar menjumpai Hafsah, putrinya, dan bertanya, wahai putriku, berapa lamakah seorang istri tahan menunggu suaminya? Jadi kalau misalkan berpisah, berapa lama sih si istri itu bisa bersabar gitu? Maka Hafsah pun menjawab, Subhanallah, orang sepertimu menanyakan hal seperti ini kepadaku. Ya, Umar kan pengen tahu fakta ya, apa yang terjadi sebenarnya gitu. Kemudian Hafsah menjawab 5 bulan, 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Maka Umar pun memberikan tempo waktu kepada kaum muslimin apabila ada kaum muslimin yang berjihad di jalan Allah gitu ya. Perang selama berbulan-bulan, maka maksimal itu hanya 6 bulan. 1 bulan perjalanan, 4 bulan peperangan gitu ya. 1 bulan lagi untuk perjalanan pulang. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara tujuan pernikahan adalah memperoleh kenikmatan seksual. Itu di antara tujuan pernikahan. Maka kalau terpisah jauh antara suami dari istrinya, maka tujuan dari pernikahan itu tidak tercapai. Sekarang kita fenomena banyak kita dapati ya, karena masing-masing mungkin bekerja, pekerjaannya di kota yang berbeda, berbulan-bulan harus jauh, maka tetap harus memperhatikan kaidah ini dan juga sebagaimana Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Meninggalkan istri berbulan-bulan apalagi tanpa informasi, tanpa kabar, itu tidak termasuk husnul isroh, tidak termasuk pergaulan yang patut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara hak dan kewajiban pasangan suami istri adalah nafkah. Nafkah tentu tidak hanya nafkah finansial,
banyak yang menjadi alasan di antara para suami dan istri untuk berjauhan, tinggal di kota yang berbeda secara berbulan-bulan bahkan tahunan, itu biasanya alasannya adalah alasan finansial, gitu. Alasan ekonomi. Padahal nafkah itu tidak hanya nafkah secara finansial, tidak hanya mengejar kesejahteraan secara finansial, secara ekonomi, tapi juga kesejahteraan mental, tapi juga kesejahteraan jiwa, gitu. Sehingga suami mendapatkan ketentraman ketika di dekatnya ada istrinya, sang istri juga mendapatkan ketentraman ketika di dekatnya ada suaminya. Sebagaimana di pertemuan yang sebelumnya, di antara hak-hak suami istri adalah memperoleh kenikmatan seksual. Di antara hak-hak suami istri adalah hakut tarwih, yaitu hak untuk bersenang-senang dengan pasangannya. Jadi ini perlu diperhatikan, baik kita yang sudah lama menikah ataupun yang sebentar lagi akan menghadapi pernikahan, bahwa ini adalah hak dan di antara tujuan pernikahan. Tentu tadi sebagaimana disampaikan bahwasanya nafkah tidak hanya nafkah finansial, materi saja, tapi juga ada nafkah batin gitu bahasanya. Yang tujuannya adalah memperoleh ketentraman, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa sakinah, merasa tenang karena dicukupi dari yang halal. Setiap manusia itu memiliki ruh. Ketika ruh sudah ditiupkan di dalam jasad bayi, ketika janin berusia 120 hari, ada malaikat al-muwakkal bil arwah, ada malaikat yang ditugasi untuk mengambil ruh dari alam ruh, ditiupkan kepada ibu hamil 120 hari. Semenjak ruh itu terpaut dengan jasad, dengan fisik manusia, maka dia disebut nafsun. Yang namanya nafsu atau jiwa itu dia punya kecenderungan. Yang namanya nafsu itu bisa merasakan kelezatan. Yang namanya nafsu itu bisa merasakan kenikmatan, punya kecondongan. Nafsu itu yang ada di dalam diri kita, tidak terpisahkan. Ketika terpisah ruh dari nafsunya, maka dia menjadi meninggal. Ketika ruh bersatu dengan fisik, maka dia jadi hidup. Maka inti dari manusia adalah jiwanya, nafsunya. Nafsu ini setiap saat selalu kita ajak bicara. Disebut oleh ulama namanya hadithun nafs atau ucapan-ucapan diri. Atau kita sebut juga dengan membatin gitu ya. Setiap saat kita selalu diskusi sama diri kita itu, nafsu kita itu. Tapi nafsu ini juga punya kecenderungan tadi. Punya keinginan-keinginan. Punya merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan. Hanya saja syariat memiliki bimbingan, memiliki arahan. Nafsu kepada yang halal, dia halal. Nafsu kepada yang haram, maka dia pun haram. Nafsu, kalau dibiarkan saja tanpa diberikan batasan, maka dia bisa liar. Maka perlu diberikan batasan-batasan mana yang halal, yang diperkenankan oleh syariat, dan mana yang haram. Ada orang-orang yang tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Oleh karena itu dibutuhkan mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Nafsunya kalau diikutin terus, maka dia menjadi supir. Dia yang nyetir dirinya, nafsunya menyetir dirinya. Nafsunya mengikuti hawa nafsunya. Kalau semuanya diperturutkan. Tapi ternyata syariat kita sungguh indah. Memperkenankan beberapa hal yang halal. Di antaranya adalah menikah. Di antaranya adalah makan makanan yang halal, yang thayyib. Minum minuman yang halal, yang thayyib. Kita merasakan kenikmatan, kelezatan dari yang kita lakukan tersebut. Demikian juga pergaulan suami istri.
suami merasa tentram karena tersalurkan nafsunya, istri juga demikian merasakan kenikmatan ketika berdekatan dengan suaminya. Dan inilah kaidah yang diridhoi oleh Allah, aturan yang diridhoi oleh Allah. Jadi tadi intinya adalah nafkah itu ada nafkah materi, ada juga yang non materi yang diperoleh dalam interaksi antar suami istri. Jadi di sini kata Umar, maksimal si suami itu pergi 4 bulan. Sebulan buat berangkat, sebulan lagi buat balik, jadi maksimal 6 bulan. Apa kaitannya dengan hukum ila ya? Ulama mengatakan bahwasanya maksimal seorang suami mendiamkan atau tidak mengajak bicara karena takdib, karena mengajarkan sesuatu hal gitu ya. Bisa jadi karena kecewa dengan sikap istrinya, kemudian suaminya ingin mendidik istrinya dengan takdib gitu ya. Maka ada yang namanya hukum ila gitu ya. Hukum ila ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 226. Ila adalah suatu sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Di sini hanya diperkenankan 4 bulan. Apabila lebih dari 4 bulan, ya tergantung ya, tidak jelas. Digauli tidak, dicerai juga tidak. Masing-masing silahkan berpikir, apakah rumah tangga ini semoga masih bisa diselamatkan, ataukah memang solusinya adalah berpisah. Maka ilah ini hanya diperbolehkan sampai 4 bulan saja. Sesudah 4 bulan, ya, maka diberikan pilihan apakah melanjutkan rumah tangganya dengan cara baik-baik ataukah berpisah pun dengan cara yang baik-baik. Jadi setelah 4 bulan itu si suami harus menggauli istrinya. Ya, tidak boleh lebih dari 4 bulan. Kalau memang sudah tidak bisa diperkenankan, dipertahankan, maka di antara solusinya, solusi terakhirnya adalah berpisah. Apabila itu menjadi solusi ataupun jalan keluar yang terbaik. Mendiamkan suami atau mendiamkan istri. Apakah mendiamkan dari kata-kata? Apakah mendiamkan dari berinteraksi? Ya, ataukah tidak berhubungan suami istri maksudnya? Maka di situ ulama pun berbeda pendapat. Intinya, kalaupun ya harus terjadi perpisahan, maka harus dicari perpisahan yang memberikan maslahat bagi suami dan istri dan juga keluarga anak-anaknya. Allah alam bisawab. Demikian hadirin jemaah Masjid Istiqlal dan pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal TV yang telah disampaikan Al-Mukarramah Ustadzah Sumaya Pak Abdul yang membahas tema Tuhfatul Arus yang merujuk dari kitab larangan meninggalkan istri dalam waktu yang lama. Kemudian kami persilahkan kepada jemaah yang ingin bertanya, sertakan nama, asal daerah, dan pertanyaan yang singkat dan padat. Silakan, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Budiman dari Ponorogo. Kalau yang dibahas tadi, suami meninggalkan istri dalam perspektif ilah, seorang suami yang tidak menggauli istrinya. Kalau suaminya itu pergi karena mencari nafkah, dan nafkah itu memang dikirim ke rumah untuk hidup anak istri dan pamitan baik-baik, apakah itu juga merupakan dari bahasa talak yang disebut ilah tadi?
di kacamata melihatnya bukan dari sisi ilah tapi dari sisi kebutuhan. Yang kedua, kalau dibalik kepada narasumber, seorang laki-laki meninggalkan istri. Yang dibalik begini, kalau istri meninggalkan suami. Karena hari ini ngetren ya. Ngetren di perguruan tinggi misalnya, ada kegiatan internasional conference luar negeri. Perempuan pun pengajar misalnya, dia pengajar syariah yang mengutip hadis orang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau dia bepergian tanpa suaminya selama 1 hari, itu kan tidak boleh tanpa mahramnya, tanpa muhrimnya. Ketika ada acara itu ketua atau laki-laki itu ya suamimu suruh masrahkan ke siapa salah satu, itu tidak mau. Karena ngomong gitu dikira modus. Nah ini bagaimana dalam perspektif yang lagi perempuan ke luar negeri dalam cara yang memang rihlah ilmiah ya, itu juga tidak ada kepercayaan suami pada laki-laki yang dipercaya untuk melindunginya, tapi kalau dipercayakan dituduh modus. Bagaimana kalau perspektif narasumber dalam konteks logika dibalik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dijawab ya Pak. Jadi yang pertama tadi misalkan suami memang pekerjaannya jauh ya. Misalkan di kapal itu kan bisa berbulan-bulan juga. Jadi di sini alhamdulillah di Indonesia ini ada KHI ya, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf G. Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Jadi kalau itu kan seridho istrinya juga ya, seridho kedua belah pihak nih. Memang pekerjaannya mengharuskan untuk pergi, gitu. Hanya saja tadi konteks Umar bin Khattab itu perlu menjadi pertimbangan, karena di atas itu, di atas finansial, kesejahteraan finansial, tentu ada kesejahteraan psikis ya, kesejahteraan mental, kesejahteraan keluarga, keutuhan keluarga itu yang tentu jadi pertimbangan. Itu yang pertama ya. Jadi kalau seandainya seridho suami dan istrinya, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau ngilang saja tanpa ada kabar, itu yang akan bisa juga bahkan masuk ke penelantaran ya Pak, penelantaran seperti itu. Yang kedua tadi gimana? Ketika seorang istri pergi gitu ya, mungkin berhari-hari gitu ya, karena suatu kepentingan yang ma'ruf sebenarnya. Menuntut ilmu itu kan kepentingan yang ma'ruf. Pertama, pertanyaannya, istri itu keluar dengan izin suaminya enggak? Dengan izin kan? Ya, dengan izin suaminya. Suami berhak enggak melarang? Berhak. Ya Pak ya. Jadi suami berhak untuk melarang, kamu dek enggak usah kerja deh gitu. Kamu aja di rumah ngurusin anak, boleh itu suami ngelarang. Dan pada saat itu istri wajib patuh gitu. Apabila bukan karena sesuatu yang darurat ya, misalkan di rumah kebakaran maka dia harus keluar rumah gitu kan. Maka itu sesuatu yang ma'ruf yang diizinkan oleh suaminya. Nah nanti yang kedua adalah pembahasannya musafir nih. Memang ada pendapat ulama yang disebut musafir itu seperti apa? Yang disebut musafir itu ketika sehari semalam itu sudah disebut musafir tanpa mahram, gitu ya. Apakah boleh menunjuk mahram-mahraman? Tidak boleh Pak. Mahram itu tertentu. Mahram itu asalnya 3 macam ya Bapak Ibu sekalian. Mahram itu sebenarnya 2 hal, ada mahram mu'aqqad, ada mahram mu'abbad. Mahram mu'aqqad itu sama seperti orang lain gitu. Contohnya seperti ipar. Mahram pada saat itu nggak bisa dinikah.
Tapi nggak boleh kita berinteraksi sebebas itu karena bisa jadi turun ranjang tuh. Nah, yang kedua adalah mahram mu'abbad atau mahram yang selama-lamanya. Mahram yang selama-lamanya itu karena 3 hal. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena pernikahan atau besanan, dan yang ketiga karena persusuan. 3 hal tuh. Jadi nggak bisa kita mau dipasrahin ke laki-laki siapa, udah jelas itu modus, Pak. Itu membuka celah tuh, nggak bisa seperti itu, kecuali memang mahramnya gitu, ada ponakannya, gitu ya, ada ayahnya misalkan, atau mertuanya, gitu ya. Di konteks yang tadi mahram mu'abbad karena 3 hal, karena nasab, karena pernikahan, dan juga karena persusuan. Kalau bukan karena ini nggak bisa jadi mahram, itu udah jelas, sudah fix. Nah, terus gimana ya solusinya? Solusinya di antara ulama itu mengatakan jama'atun nisa gitu ya. Apabila dia bersama-sama dengan perempuan yang lain yang dianggap cukup aman, nah itu bisa. Tapi kalau seandainya tidak bersama-sama dengan perempuan yang lain, dia perempuan sendiri di situ, kemudian tidak ada mahramnya sama sekali, khawatir ya Pak, gitu. Khawatir kita kepada hal yang tidak dibenarkan. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan tidak puas Pak, jadi bisa belajar lagi terus. Bagaimana Pak? Masih ada yang mau? Kayaknya Bapak ini masih ini nih. Oke, baik, dari sisi ibu-ibu ada yang bertanya? Oh, tidak ada. Closing statement ya? Closing statement ya? Ya. Oke. Jadi di antara maqasid syar'iyah itu adalah hifdzun nasal kan, menjaga keturunan. Jadi agama Islam itu sebenarnya agama yang sangat indah, yang sangat bersih gitu ya. Bersih itu bersih fisiknya dengan toharoh, bersih jiwanya dengan beriman kepada Allah, dengan tazkiyatun nafs, bersih juga keturunannya dengan menikah. Jadi bersih hartanya juga dengan zakat. Jadi Islam ini benar-benar memberikan kerangka gitu ya dalam kehidupan seorang muslim supaya kehidupannya itu thayyib gitu. Supaya kehidupannya itu indah, bersih, dan juga sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Yang kita yakin apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah yang paling baik bagi kita manusia. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bisa diambil positifnya, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri.